Hai sahabat jangkar sekalian, kembali kita bertemu di dalam acara Word of the Day. Hari ini saya akan berbicara mengenai menerima tantangan dan disiplin kepada diri sendiri. Wow, kelihatannya sangat sulit. Tantangan apa yang akan kita terima? Ya, kita akan belajar untuk disiplin kepada diri sendiri. Kalau kita mau berubah di dalam kehidupan kita, maka kita harus menerima tantangan selama 30 hari. Berapa lama? 30 hari. Di situ kita diminta untuk disiplin. Di situ kita diminta untuk konsisten. Artinya terus-menerus tidak menyerah, 30 hari kita lakukan. Dan yang terakhir kita harus serius menjalaninya, ya. Kalau kamu serius, kalau kamu mau berubah di dalam hidupmu, kamu harus merubah kebiasaan-kebiasaanmu. Pertumbuhan selalu berdampak pada tantangan. Jadi ketika seorang mau bertumbuh atau menjadi sesuatu yang lebih baik, selalu berdampak kepada tantangan, ya. Tantangannya apa aja tuh? Ketika 30 hari kita menerima tantangan untuk disiplin kepada diri sendiri, kita akan membranding diri kita menjadi sesuatu yang lebih baik, ya. Contohnya, kita menjadi lebih mudah melakukan apapun, kita lebih konsisten dan kita lebih percaya diri. Hal yang berdampak kepada disiplin pada diri sendiri adalah alasan, ya. Ketika kita malas melakukan sesuatu untuk 30 hari kita lakukan, kita katakan saya terlalu sibuk untuk melakukan 30 hari. Saya belum siap, ya. Saya takut saya gagal, ya. Jadi saya belum bisa melakukan hal tersebut, ya. Jadi ketika kita tidak mau melakukan, kita selalu memberikan alasan, bukan kita menerima tantangan atau menghasilkan sesuatu yang baik. Ada beberapa banyak contoh ya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang berhasil menerima tantangan. Ada seorang yang bernama Sarah Blakely dari Amerika Serikat. Dia mempunyai cita-cita mendirikan sebuah perusahaan spandex atau pakaian untuk wanita. Ya, ketika dia melakukan hal tersebut, dia berjalan dari setiap toko ke toko yang lain menawarkan produknya, tetapi tidak ada yang mau menerima dia. Ya, selalu orang katakan produk kamu nggak bagus, nggak terkenal, tidak kualitas dan sebagainya dan sebagainya. Dan sampai di suatu waktu ada seorang yang bernama Nexus Marcus menerima tantangan itu. Dia berkata, coba kamu buktikan dalam waktu 5 menit apa produk kamu itu, maka saya akan bisa melihatnya. Yang dilakukan oleh Sarah adalah selama 30 hari dia tidak pernah berhenti mencoba menawarkan produknya dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa menyerah, ya. Jadi jangan merasa terintimidasi dengan apa yang kamu tidak tahu, tetapi itu mungkin menjadi kekuatan bagi kamu, ya. Jadi banyak orang beralasan A, beralasan B, saya nggak bisa itu karena saya tidak punya keahlian di bidang tersebut, ya. Dibanding kita mencari tahu, belajar, tetapi kita beralasan. Kembali lagi kita diingatkan ya, ketika kita mau menerima tantangan, kita terus-menerus melakukannya selama 30 hari, tidak pernah menyerah. Ada satu contoh lagi, Ed Sheeran adalah seorang penyanyi terkenal dari Inggris. Sebelum dia menjadi penyanyi terkenal, dia adalah homeless. Selama 30 hari straight ya, secara terus-menerus, dia menyanyi dari satu tempat ke tempat lain tanpa berhenti. Sehingga ia membuat kesimpulan, saya tidak berpikir bahwa setiap orang benar-benar gagal
apabila dia tidak mau berusaha. Ya, jadi ketika kita mau berusaha, pasti ada jalan keluar. Apa tantangan 30 hari yang harus kita lakukan? Contoh, bagi para wanita Kristen, 30 hari bangun pagi, merenungkan firman Tuhan, ya, itu tantangan. Lalu menuliskan apa yang menjadi cita-citamu. Lalu membuat waktu untuk dirimu sendiri, olahraga, membuat makeup untuk muka dan penampilan kita, ya. Jadi ketika kita mempunyai habit atau kebiasaan membentuk identitas kita. Dan ketika kita punya identitas yang baru, kita membentuk tujuan hidup kita. Jadi semua dimulai dari 30 hari. Kita membentuk bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita terbentuk. Bangun pagi, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Kita menunjukkan identitas yang baru sebagai wanita Kristen. Kemudian setelah kita mempunyai identitas yang baik, kita menetapkan tujuan kita. Mau kemana keluarga kita? Keluarga yang takut akan Allah. Keluarga yang dengar-dengaran kepada firman Allah. Ya, ada banyak 30 hari tantangan yang bisa kamu lakukan. Contoh ya, bangun pagi, membaca 20 menit sehari, atau menuliskan apa tujuan hidupmu ya. Saya juga memberikan tantangan 30 hari ya, ide-ide tantangan 30 hari di link di bawah ini ya. Contohnya bangun pagi, membereskan tempat tidur, minum vitamin, atau tidak ada scrolling phone selama 1 jam. Ada banyak hal yang kita lakukan selama 30 hari ya. Atau kita membuat impian-impian kita menjadi kenyataan ya. Kita tidak bisa berubah ketika kita sama dalam pola pikir, dalam tindak seperti yang dulu. Ya, kita tidak bisa hidup menjadi suatu hidup yang baru ketika kita sama berpikir seperti yang dulu, ya. Contohnya, ketika kita mau berubah, apa yang akan kita lakukan? Kita punya tujuan hidup, mau membayar hutang, mau menginspirasi orang, mau membuat bisnis untuk keluarga. Ada banyak masif momentum, ya. Semua itu diciptakan dari konsistensi, ya. Ketika kita konsisten, kita menciptakan percaya diri. Dan ketika percaya diri, kita menyiapkan momentum. Semua kuncinya adalah konsisten dan terus-menerus, ya. Ibrani 12 ayat 11 katakan, firman Tuhan, memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kadang-kadang 30 hari itu berat ya. Setiap hari kita harus bangun pagi. Setiap hari kita harus merenungkan firman. Setiap hari kita harus berolahraga. Setiap hari kita harus menuliskan jurnal berterima kasih kepada Tuhan ya. Ketika kita mempunyai sikap untuk disiplin hari ini, kita akan menuai di kemudian hari ya. 30 hari tantangan, oke, untuk satu masa depan yang lebih baik ya. Kamu gak perlu merencanakan yang panjang-panjang. Yang kamu lakukan adalah memutuskan, hari ini saya akan menerima tantangan 30 hari. Bagaimana saya bangun, bagaimana saya merenungkan firman, bagaimana saya berpakaian, bagaimana saya mendidik anak-anak saya takut akan Tuhan, bagaimana saya berolahraga untuk diri saya sendiri, atau meminum vitamin untuk diri sendiri. Mari kita terima tantangan 30 hari. Ketika teman-teman Yayasan Jangkar Kehidupan menerima tantangan 30 hari dengan memberi komen di bawah ini dan menerima tantangan saya, teman-teman akan memberikan satu hadiah dari Yayasan Jangkar Kehidupan. Terima kasih
Teman-teman sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.